Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Al-ayah amma-ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah kajian tamasa yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pertama-tama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ridhonya kepada kita, masih menanami iman takwa kepadanya, dan Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di malam hari ini, malam Sabtu, kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan alhamdulillah kita bisa duduk dan kita bisa mendengarkan sebuah kajian yang insya Allah akan menjadikan kemaslahatan, kebaikan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak henti-hentinya kita bersolawat kepada Nabi, beritibar mengikuti sunnah-sunnah Nabi, dengan harapan mudah-mudahan kita ini termasuk umatnya Rasulullah yang mendapatkan pengakuan dan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Dan insya Allah mudah-mudahan suatu kelak nanti di yaumil qiyamah kita ini diakui sebagai umatnya, berbondong-bondong masuk ke dalam surganya Allah, mengikuti barisan-barisan kelompok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu pemirsa tamasa, kajian tamasa yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini kita berada di bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita akan masuk di bulan Dzulhijjah, di mana bulan ini tentu sudah menjadi persiapan kita semua. Jadi bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti ketika kita masuk di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ada sebuah momentum yang luar biasa bagi kita umat Islam, yaitu ada yang namanya perayaan hari raya kedua umat Islam, atau yang kita kenal dengan namanya Idul Adha. Lalu yang kedua, ada sebuah momentum yang luar biasa, dan ini menjadi sebuah
sebuah tradisi dari para rasul, para nabi terdahulu, yaitu melaksanakan ibadah haji. Maka Masya Allah, bulan Dzulqa'dah ini merupakan bulan persiapan. Dan mungkin kita tahu semuanya, jamaah-jamaah haji yang bersiap untuk melaksanakan ibadah haji sudah pada terbang ke Madinah. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada malam hari ini kita akan mengkaji lebih mendalam, yaitu berkaitan tentang hikmah ibadah haji. Perintah haji di dalam Al-Quran ini ada beberapa yang saya kutip, yaitu salah satunya di dalam surat Ali Imran ayat 97. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surat Ali Imran ayat 97 ini memberikan pelajaran bahwa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu pada maqam Ibrahim. Nah, maqam Ibrahim itu ada di mana? Ada di Mekah, ada di Baitullah. Maka Allah sampaikan, wa man dakhalahu kana amina. Siapa saja yang masuk ke rumah Allah, ke rumah Baitullah, maka di sana akan merasa aman. Nah, ini. Bahkan siapa yang mengerjakan ibadah haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka siapakah yang mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah. Nah, ini. Maka ibadah haji ini begitu mulia bagi kita selaku manusia. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah menyampaikan suatu ketika Rasulullah itu sedang menyampaikan khutbah. Apa yang disampaikan? Wahai sekalian manusia, diwajibkan atas kamu untuk ibadah haji. Nah, ini dalil yang kedua terkait perintah haji. Lalu yang ketiganya, ini saya kutip juga dari surat Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka Allah sampaikan musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Para ulama yang menyepakati, ya, bulan haji ini ya bulan Dzulhijjah. Barang siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah engkau berkata rafats, berkata jorok. Janganlah engkau berbuat maksiat, ya. Janganlah engkau bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Ini dalil ketika perintah-perintah haji di dalam Al-Quran, dan masih banyak yang lainnya. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadangkala di antara kita ini banyak orang-orang yang menganggap
ibadah haji itu hanya bagi orang yang mampu, Pak. Wong saya belum merasa mampu kok diminta untuk haji. Nah ini. Kadangkala ini menjadi sebuah doktrin terutama masyarakat mayoritas agama Islam. Orang yang haji memang dasarnya adalah dia mampu. Tetapi kalau kita hanya berkategori mampu itu adalah takarannya harta benda saja, maka ini repot. Tidak mungkin kita akan bisa naik pesawat terbang. Tidak mungkin kita akan bisa berjumpa dengan Baitullah. Karena apa? Karena sudah terdoktrin dalam dirinya bahwa seolah-olah orang yang mampu itu hanyalah faktor harta benda saja. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berbicara haji, jadi haji itu ada macam-macam haji sebenarnya, ya. Jadi ada haji itu yang namanya haji ifrad. Ini biasanya pelaksanaan ibadah haji ini fokus pada ibadah haji saja, tanpa disertai dengan umroh. Dan boleh juga ketika orang yang haji ifrad ini dia pun melakukan umroh. Jadi haji tapi terfokus pada haji saja. Biasanya orang-orang sana, orang mukim di sana. Ada pula yang namanya haji tamattu. Nah ini di kita itu hajinya haji tamattu. Kenapa? Karena haji tamattu itu dilaksanakan mendahului umroh terlebih dahulu sebelum haji. Makanya orang-orang Indonesia ini terhitung berapa bulan ya? Dari tanggal berapa kemarin itu? Tanggal 2 pertama gitu Bapak. Pemberangkatan haji kloter pertama. Ini orang Indonesia. Ini. Maka inilah kalau orang Indonesia itu hajinya haji tamattu, yaitu umroh dahulu lalu melaksanakan ibadah haji. Ada yang namanya haji qiran. Nah ini. Haji qiran ini adalah pelaksanaan haji dan umroh secara bersamaan. Ya orang-orang sana biasanya. Nah orang Indonesia bisa nggak Pak? Nggak bisa. Long berangkatnya saja harus nunggu tahun-tahunan, harus nunggu waktu. Nah karena jauh. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah dari ibadah haji ini terutama di Indonesia luar biasa. Dari perjalanannya ya, ketika orang-orang Indonesia itu melaksanakan haji. Nah, haji orang Indonesia ini ada yang mungkin gelombang pertama, nah ini ada yang gelombang kedua. Dan alhamdulillah ya, kemarin itu di Kota Semarang, KPIH Kota Semarang itu masuk gelombang pertama. Alhamdulillah. Maka biasanya kalau gelombang pertama itu ketika mengambil mikot, nah ini ketika mengambil mikot itu biasanya di Bir Ali atau di Dzulhulaifah itu. Nah ini kalau orang Indonesia gelombang pertama. Ada juga yang gelombang kedua. Nah ini karena kan gelombang-gelombang. Nah ini gelombang kedua ini ketika mengambil mikot biasanya ada yang ketika di pesawat. Nah, jadi dari Donohudan itu di embarkasi Donohudan itu sudah menggunakan ihram. Nah ini makanya kalau di Kota Semarang, KPIH Muhammadiyah Kota Semarang itu biasanya melihat gelombang dulu. Kalau gelombang pertama nanti mikotnya di Bir Ali, tapi kalau gelombang kedua mikotnya di pesawat. Dan nanti biasanya Bapak Ibu ini akan diberikan informasi oleh pihak pesawat. Biasanya kalau pesawatnya sudah sejajar dengan Qornul Manazil, biasanya sejajar di bawahnya. Bapak Ibu yang berbahagia,
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kadangkala menjadi renungan. Apakah kita ini yang merasa bersyariat Islam, mampukah kita akan datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji? Maka kalau kita itu dasarnya adalah orang yang mampu itu harta benda, bahkan tidak pernah diniati sedikit pun, ya tidak akan sampai. Nah ini, Pak, arep mangkat rono, butuhe anake akeh, Pak. Musim sekolah, Pak. Pemeneh wis tuwa, Pak. 35 tahun, Pak. Ya Allah ya Rabbi. Nah inilah kebijakan dari kerajaan Arab Saudi yang perlu kita ikuti. Bapak Ibu jamaah kajian Tamasa yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang itu ibadah haji, itu yang terucap dalam lisannya adalah ketika talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masyaallah. Maka aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Tiada sekutu bagimu ya Allah. Segala puji bagimu, nikmat hanya bagimu, dan kekuasaan hanya bagimu, tiada sekutu bagimu. Berarti kalimat talbiyah ini merupakan kalimat ketauhidan. Ini. Maka dari eksistensi ibadah haji itu hakikatnya adalah mengajarkan bagaimana kita bertauhid. Orang haji itu Bapak Ibu, ninggal ke keluarga, ninggal ke anak, ninggal ke bojo sing ayu, ya Allah, ninggal ke bapake sing ganteng, bahkan ninggal ke anake sing isih kinyis. Ya Allah, pengorbanan semata-mata ingin mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang diinginkan adalah ketika ibadah yo pingine bojone melu, Pak. Yo pingine anake melu, keluarga melu kabeh kuwi pingine. Tetapi kembali lagi, karena haji ini pun juga tidak hanya secara fisik saja, tetapi juga membutuhkan biaya. Maka jauh-jauh hari sudah dipersiapkan. Bapak Ibu jamaah kajian Tamasa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat orang-orang yang dalam melakukan ibadah haji, ini tentu ada hal-hal yang diharamkan. Apa yang diharamkan? Yang diharamkan adalah ketika orang haji itu melakukan rafats. Ini hati-hati ini. Ya. Kadangkala orang yang di sana, ini kan dari berbagai kalangan yang berbeda. Nah ini, apalagi tadi ya, antara perempuan dan antara laki-laki tidak bisa bersama. Nah, ini hati-hati. Maka kadangkala terjadi ini selera tahan, Pak. Nah, akhirnya terjadi rafats. Ataupun mungkin dengan perkataan-perkataan yang maksiat, fusuk. Nah, atau mungkin dengan jidal, berdebat. Karena banyak orang haji itu ya, karena tahu ilmunya, nah ini masalah mikot saja kadangkala jadi perdebatan. Ketika sudah mengatakan labbaika umroh, nah ini kan berarti sudah berniat umroh misalnya. Ini kalau orang Indonesia, karena orang Indonesia itu hajinya tamattu. Ini hati-hati. Lah mikotnya harus di sana, tidak di sana. Nah ini hati-hati. Ini bisa mengurangi nilai-nilai kesempurnaan ibadah haji.
Nah, ini. Lalu ada juga hal-hal yang tidak boleh dilakukan bagi pria ini terutama, ya. Ketika menggunakan ihram itu tidak boleh menggunakan wangi-wangian. Wah, ini kalau di Indonesia Pak, ya Allah, orang adus rong dino Pak, mambune kecut. Nah, kalau di sana iklimnya beda dengan di Indonesia, ya Allah. Nah, ini. Maka beda. Orang yang dalam kondisi ihram, dia melaksanakan ibadah di sana, ini tidak boleh memakai wangi-wangian. Dan tidak boleh menggunakan kain berjahit. Nah, ini kadangkala kalau tidak tahu ilmunya, orang nyedeng, orang ngepas, dipas-paske dijahit. Nah, ini hati-hati. Bagi wanita, nah ini kadangkala wanita berkaos tangan, ya, menutupi auratnya, berkaos kaki menutupi auratnya. Nah, ini tidak boleh memotong kuku kalau belum waktunya, tidak boleh memotong rambut kalau belum waktunya. Nah, ini secara hal-hal yang dilarang. Bapak Ibu jamaah kajian tamasa yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berbicara haji Indonesia itu hajinya haji tamattu, maka diawali dengan umroh terlebih dahulu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, antara ibadah umroh dengan umroh yang lain ini merupakan penghapus dosa dan kesalahan yang diperbuat antaranya, dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Ini Masya Allah. Maka ini motivasi bagi kita Bapak Ibu, ya. Umroh kita, ya. Ada yang umroh berkali-kali, alhamdulillah, itu merupakan penglebur dosa. Tetapi bagi ibadah haji ini tidak ada balasan yang begitu mulia kecuali surga ini. Nah, maka kita persiapkan Bapak Ibu, ya, terutama yang masih muda-muda ini. Jangan kita merasa Pak larang Pak haji Pak, ya mending gawe tuku tanah Pak, lah repot meneh. Berarti dia sedikit pun tidak pernah berorientasi kepada kehidupan akhirat. Bapak Ibu jamaah kajian tamasya yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibadah haji dilakukan, ini tidak lepas Bapak Ibu, yaitu kita melaksanakan yang namanya arkanul Islam. Jadi ketika kita melaksanakan arkanul Islam itu syahadata alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, baru iqamus shalah, baru ita'uz zakat, baru wasoimi fi syahri Ramadan, baru kita melaksanakan ibadah haji. Maka ibadah haji ini penyempurna dalam agama Islam. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ini mendengarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ibadah haji karena Allah dengan tidak rafats, tidak berbuat fusuk, maka dia kembali seperti bayi yang baru dilahirkan. Ini Masya Allah, ini dari hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Ini adalah kandungan hikmah bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu jamaah kajian tamasa yang berbahagia, jadi ibadah haji ini secara hakikat mengantarkan bagi seorang hamba untuk menjaga bahkan mensucikan dirinya menuju ridha Allah. Bahkan sampai harapannya adalah pahalanya surga ini.
Maka Abu Hurairah mengatakan, haji mabrur itu tiada balasan kecuali surga. Maka begitu mulia. Maka seseorang yang mengucapkan talbiyah, Pak, talbiyah ini gampang, Pak. Sing angel ki ikhlase ngetokke duit to, Pak. Nah, ini repot meneh. Karena kita itu kadang-kala dihadapi dengan yang namanya kebutuhan. Talbiyah itu gampang. Yang berat itu untuk membayar hajinya. Coba renungkan sekarang ini, ya Allah, haji itu harus mendaftar porsi jumlahnya 25 juta. Dengan masa tunggu sekarang diperpanjang lagi 35 tahun sekarang. Ya Allah, ini kasihan sekali ini. Kalau anak-anak kita yang masih kecil tidak didaftarkan, ini repot. Lalu yang tua-tua bagaimana, Pak? Ya Allah, Pak. Yang umur 40 tahun, 50 tahun apakah harus mendaftar haji? Maka ketika itu bisa umroh, maka umrohlah. Nah ini. Karena insya Allah ya, orang yang beriman kepada Allah itu Bapak Ibu, itu pasti terngiang-ngiang. Bahkan orang yang beriman kepada Allah ini menjadi harapan, ya Allah, kapan saya bisa melihat Baitullah? Kapan saya bisa berziarah ke makam Nabi? Itu pasti orang yang beriman kepada Allah. Dan tentu Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat rangkaian-rangkaian dari ibadah haji ini luar biasa. Pertama, kalau orang itu melakukan tawaf. Tawaf adalah ibadah haji, yaitu mengelilingi Baitullah. Berapa kali? 7 kali putaran. Dan dimulai dari apa? Dimulai dari sebelah kiri. Jadi lawan dari arah jarum jam. Maka coba renungkan Bapak Ibu. Orang ketika tawaf, seolah-olah orang ibadah tawaf ini dia berputar-putar. Lah perputaran inilah tentunya ada porosnya. Apa porosnya? Yaitu Ka'bah Baitullah. Ini kalau kita ambil sebuah hikmah bahwa kehidupan kita ini itu punya Allah, yang secara hakikat kita bertauhid kepada Allah. Dan kalau dalam rangkaian tawaf itu, ketika dimulai dari Hajar Aswad, kita berputar, setelah nanti kita sambil berdoa, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, Allahumma hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dzamban maghfura, dan doa-doa yang lain. Tetapi ketika sudah di rukun zamani, doanya hanya satu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu ketika sudah sejajar dengan Hajar Aswad, kita mengucapkan bismillahi Allahu akbar. Dan itu kalau bisa meganglah. Tapi kalau tidak bisa megang, cukup melambaikan tangannya disejajarkan dengan Hajar Aswad. Ini prosesi tawaf. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak bisa mencium Hajar Aswad, jangan dipaksa. Lah Pak, pengen Pak ado-ado tekan Mekah. Masa neng Mekah nang Hajar Aswad ora babar blas, Pak. Nah, ini. Kalau tidak mampu jangan dipaksa. Karena apa? Orang Indonesia itu kecil-kecil. Repot nanti kalau dengan maksa. Orang luar negeri, orang Arab, orangnya besar-besar, apalagi orang Afrika, ya Allah. Ya, jenengan malah tinggal nama, malahan repot. Nah ini. Bapak Ibu yang berbahagia,
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah dari tawaf ini apa? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walai tawafu bil baiti at-tauqif, dan hendaklah mereka melakukan tawaf di sekeliling rumah tua itu, yaitu Baitullah. Jadi Baitullah itu rumah yang dahulu dah lama itu. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu kalau bahasa kita merenovasi kembali. Lalu diteruskan oleh nabi-nabi seterusnya, bahkan sampai Nabi kita Muhammad SAW, yaitu dengan adanya tadi di situ adanya Hajar Aswad. Bahkan waktu itu arah kiblat pun dirubah 180 derajat dari Baitul Maqdis ke Mekah atau ke Baitullah. Maka apa hikmahnya orang tawaf? Satu, tawaf ini membawa pesan bahwa hidup itu mengikuti putaran waktu dan peredaran peristiwa, namun tetap tak korup kepada Allah. Coba renungkan Bapak Ibu. Hidup di dunia ini kita harus mikir kayak keluarga, mikir kayak kebutuhan, mikir kayak ibadah, mikir kayak apapun yang kita pikirkan. Tetapi kita pun harus punya yang namanya tadi, yaitu pusaran. Apa? Pusaran kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, pegangan kita. Ini. Ketika tawaf mengelilingi Ka'bah ini diartikan sebagai bergerak, tandanya adanya kehidupan. Nah ini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ini menciptakan manusia yang berupa manusia ini dengan tanda-tanda kehidupan. Kalau sudah mati namanya bukan manusia hidup, tapi manusia mati. Nah ini. Lalu hikmah dari tawaf itu apa? Ketika mengelilingi Ka'bah, berarti hidup itu berputar pada garis orbitnya. Akhirnya akan kembali kepadanya. Coba renungkan Bapak Ibu. Dimulai dari Hajar Aswad, ya, muter ya, sampai Hajar Aswad lagi selama 7 kali putaran. Maka tawaf itu ketika mengelilingi Ka'bah, ini bahwa hidup itu berputar, ini pada garis orbitnya akan kembali pula kepada garis dari awalan tadi. Dalam artian apa? Kalau kita ambil hikmah kehidupan kita ini. Jadi kita itu hidup yang diciptakan Allah pasti akan kembali kepada Allah. Nah, ini hikmah dari kita melakukan tawaf, akan kembali lagi. Pak, beda Pak, delalai Pak, pas tawaf belum sampai baru 6 putaran, pas di rukun Yamani ngapuntene Pak, kalau buang air Pak, kurang angin, ngentot Pak, tut lah misalnya. Ini bagaimana? Maka keluar dulu, baru melanjutkan lagi. Nah ini tidak usah diulangi dari awal, karena ini kalau tidak tahu ilmunya, ulangi awal lagi ini. Tawaf itu mengingatkan kita pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim bersama putra Ismailnya ketika membangun Ka'bah dengan pondasi yang kuat ini. Ini hikmah dari tawaf ini. Ya Allah, bayangkan ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail saat membangun Ka'bah pada waktu itu, yaitu dengan pondasi yang kuat. Bahkan hikmah dari tawaf ini adalah mencium Hajar Aswad. Ini merupakan suatu sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nek mampu ya dicium, nek ra mampu cukup melambaikan tangan. Bismillahi Allahu Akbar. Masya Allah. Ini rangkaian dari tawaf. Belum yang lain. Ketika sudah tawaf, maka nanti akan mundur ke belakang sebentar. Di situ di maqam Ibrahim. Dan di situ disunnahkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat.
Nah ini. Maka mudah-mudahan ya, kita bisa melaksanakan nanti insya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika prosesi yang namanya tawaf sudah selesai, maka apa yang dilanjutkan? Yang dilanjutkan adalah melakukan sa'i. Sa'i ini mengajarkan sebuah pembelajaran kepada kita. Ketika waktu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri tercintanya, yaitu Sayyidatul Hajjah. Maka sa'i ini mengajarkan sebuah ketegaran kasih sayang seorang ibu kepada putranya dan memberikan makna optimis, keyakinan ya, bahwa setiap usaha, setiap doa, bahkan kesabaran bertawakal kepada Allah itu menghasilkan yang baik. Dulu Bapak Ibu, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim meninggalkan istri tercintanya yaitu Sayyidatul Hajar dan Nabi Ismail, di mana pada waktu itu belum ada kehidupan, tanda-tanda kehidupan, ditinggalkan. Tapi perintah Allah untuk meninggalkan istri dan anaknya kepada Nabi Ibrahim. Coba nek kula jenengan ya. Apa namanya? Diperintah untuk meninggalkan istri tercinta saja kadang mikir. Tapi apa yang terjadi? Disinilah hikmah dari sa'i ini adalah sebuah bentuk kesabaran. Di mana saat Nabi Ismail itu menangis dengan kencangnya, lalu Sayyidatul Hajar mencari air ini. Dari mana? Dari bukit dari Safa ke Marwah. Dicari airnya. Berkali-kali sampai 7 kali. Lah ternyata air yang ada itu berada di bawah Nabi Ismail yang dikenal dengan air Zam-Zam. Nah ini. Maka dari sinilah sebuah usaha tak henti-henti. Dicari airnya di mana? Dengan usaha yang begitu keras, bahkan kesabarannya harus ku cari akhirnya ini. Kalau tidak dicari anakku bagaimana? Karena waktu itu tanahnya tandus. Dicari untuk minum putranya tercinta. Maka dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan sungguh Allah itu senang jika salah satu di antara kalian melakukan suatu pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Nah itu. Maka apapun itu, ya, yang belajar, yang masih tamat sekolah, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang bekerja, yang menafkahi keluarganya dengan sungguh-sungguh. Maka sa'i inilah hikmah dari ibadah sa'i. Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan ibadah haji ya, yang kita maksud adalah sa'i. Ini ketika dalam perjalanan dari Safa ke Marwah. Ini nanti kalau sudah menuju ke Marwah, ketika di tengah-tengah, ini biasanya kita dilakukan untuk romal. Nah, romal itu apa? Agak dipercepat. Nah ini berjalan cepat atau romal tadi untuk menunjukkan kepercayaan diri. Karena waktu itu Sayyidatul Hajar ketika mencari itu tidak jalan seperti kita di kongkon ngosekan gitu. Tapi dengan cara yang semangat. Maka kepercayaan dirinya terutama ini ya, kekuatan umat Islam ketika melaksanakan ibadah sa'i. Sehingga apa? Sehingga ketika romal tadi dengan jalan yang cepat menunjukkan bahwa umat Islam itu besar, optimisnya bagus, kuat. Sehingga insya Allah kalau itu disatu padukan dalam kehidupan sehari-hari, ukhuwah Islamiyah, kita ambil contoh dari sa'i ini, Masya Allah, umat Islam itu akan jaya, ditakuti oleh kaum-kaum yang lainnya. Lah ngapunten nih Pak,
Saiki kon salat wae mangka-mangko, Pak. Salat maghrib wae telat kok, Pak. Salat subuh kawangen kok, Pak. Nah ini kan karena apa? Persatuan umat Islam ini perlu dibina kembali. Maka kalau kita melihat ibadah syai ini, inilah salah satu hikmah yang luar biasa yang kita bisa petik, ambil pembelajarannya. Kalau sudah syai, maka nanti ada namanya tahalul. Nah ini tahalul itu apa? Mengajarkan kepada kita ketika selesainya ihram untuk membersihkan semua kotoran yang ada pada dirinya, terutama pada rambut, nanti akan dipotong. Nah ini apa namanya? Sebuah rangkaian-rangkaian dari ibadah tadi. Nah ini haji, apa namanya, umrah. Nah setelah nanti umrah itu haji. Nah haji itu apa sih Bapak Ibu? Haji itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-hajju arafah. Jadi orang haji itu adalah orang yang wukuf di Arafah. Jadi puncak ibadah haji itu hakikatnya adalah orang yang wukuf di Arafah. Lah Pak, misalnya Pak, ini Pak, kita sudah berangkat haji tapi tidak bisa wukuf di Arafah, bagaimana Pak? Ya ini mau tidak mau harus dipaksakan. Karena puncak dari ibadah haji itu adalah ketika dia wukuf di Arafah. Ini dalam hadis Nabi ini, haji adalah wukuf pada hari Arafah. Hadis rawi Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Maka wukuf ini berarti berhenti. Nah, tanpa ada gerakan diam. Nah ini, jadi kalau orang wukuf itu ya berarti bertempat di situ. Apa namanya? Berhenti di situ, berdiam di situ, tanpa bergerak di situ. Kalau ada orang wukuf misalnya di sana mondar-mandir ini dipertanyakan wukufnya ini. Jangan-jangan golek-golek, lah ini malah repot lagi. Ini wukuf. Wukuf berdiam diri untuk bermuhasabah, untuk berzikir, beristighfar, bahkan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang itu melakukan wukuf di sana tidak beristighfar, tidak bermuhasabah, bahkan mungkin tidak bertobat, ini dipertanyakan ini ibadah wukufnya, ibadah haji. Maka hakikat dari haji itu ya wukuf di Arafah. Nah, ketika merenung, orang wukuf di Arafah itu Bapak Ibu, itu tempatnya adalah Padang Arafah. Jadi kalau Padang Arafah sekarang sama dulu mungkin beda. Kalau sekarang itu sudah dibuat tenda-tenda, itu enak sekarang. Orang-orang dulu ini mungkin nggak pakai tenda. Ya. Nah ini, makanya kadang-kala itu saya heran kalau ada orang yang mengatakan cukup haji di Jawa Barat saja sudah mewakili haji ke Mekah. Lah ini hati-hati, ya, ajaran-ajaran sesat ini. Karena puncak dari haji itu wukuf di Arafah. Ya, kalau tidak di Arafah, ya tidak haji. Karena banyak doktrin ini, hati-hati. Ya. Sudah datang ke makam wali itu sama saja ibadahnya seperti haji. Repot. Ini terjadi. Padahal hikmah dari haji itu ketika dia melakukan apa namanya wukuf, yaitulah puncak dari ibadah hajinya. Maka Padang Arafah itu merupakan tempat pembebasan dosa. Nah ini kalau kita implementasikan dalam kehidupan kita itu ya banyak istighfar, bermuhasabah, bahkan tangisan dosa di Padang Arafah. Masya Allah. Sehingga apa? Terjadi yang namanya muhasabah, taubat kepada Allah. Lalu gambaran di Padang Arafah ini menggambarkan nanti ketika di yaumil kiamah kita berkumpul seluruh umat dari sejak zaman Nabi Adam sampai nanti umat Nabi Muhammad terakhir dikumpulkan jadi satu.
Kita menggambarkan kalau orang itu wukuf di Arafah, ya seperti seolah-olah di padang mahsyar. Ya Allah, sungguh banyak tangisan tobat, tangisan jeritan, bahkan Masya Allah, kalau betul-betul hajinya itu didasari dengan ikhlas, orang wukuf di Arafah itu Masya Allah pasti akan terkeluarkan semua air matanya, akan bertobat kepada Allah. Ini menggambarkan ketika nanti di padang mahsyar. Ini kalau malam dingin Pak, kalau siang ya Allah panasnya luar biasa. Bahkan pesan yang paling egaliter itu apa? Persamaan manusia dari seluruh penjuru dunia lah ini di sana. Jadi di sana itu tidak hanya orang Indonesia, tidak hanya orang Cina, ya. Perkumpulan seluruh manusia dari penjuru dunia, Masya Allah. Itu ketika wukuf di Arafah. Lalu wukuf Arafah tadi digambarkan seperti di mahsyar, di mana kelak manusia akan dikumpulkan di bawah sengatan matahari secara seolah-olah langsung, Bapak Ibu. Panasnya luar biasa. Bahkan ya, hanya amallah yang menentukan, hanya amal solehlah yang menentukan. Bahkan dikatakan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89 itu, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah secara bersih. Ini dalam surat Asy-Syu'ara ini. Jadi ketika orang di wukuf Arafah ini merasa harta benda tidak segalanya, ya. Bahkan anak saja tidak segalanya. Apa yang segalanya? Amal-amal kebaikan. Ini. Maka ini hikmah dari wukuf. Nabi kita Muhammad SAW pernah menyampaikan begini, wahai manusia, baru saja Jibril alaihissalam datang kepadaku lalu menyampaikan salam dariku, dari Tuhanku, dan ia mengatakan, sungguh Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang berwukuf di Arafah dan orang-orang yang bermalam di Masyaril Haram atau Musdalifah, dan menjamin kebebasan mereka dari tuntunan balasan dan dosa-dosa mereka. Jadi mulia sekali ini. Hikmah dari ibadah wukuf ini, ibadah haji ini luar biasa. Maka Umar bin Khattab pun ya berdiri ketika Rasulullah menyampaikan seperti itu. Ya Rasulullah, apakah ini khusus untuk siapa? Untuk kita saja, kata Umar bin Khattab. Tapi Rasulullah menjawab, ini untukmu dan orang-orang yang datang sesudahmu hingga hari kiamat kelak. Berarti dari zaman Nabi sampai nanti orang di akhir zaman, orang yang melakukan ibadah wukuf, orang yang melakukan ibadah haji, maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya. Bahkan jaminannya surga. Bahkan lalu Umar pun berkata, kebaikan Allah sungguh banyak dan Allah itu maha pemurah. Ini dari hadis Ibnu Mubarak, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Zubair Ibnu Adi, dari Anas bin Malik. Nah ini. Bapak Ibu jamaah kajian tamasa yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu wukuf di Arafah. Lalu tidak itu saja. Ada mabit di Musdalifah. Nah ini. Bermalam di Musdalifah. Ini kalau kita kenal sejarah ini ya, ketika bermalam di Musdalifah ini, ya ini napak tilasnya dari Rasulullah SAW ketika istirahat mengumpulkan bekal perjalanan menuju Mina. Maka di situ itu mengumpulkan bekal. Lalu ada dimensi waktu, ya, ketika dalam pelaksanaan mabit di Musdalifah ini kan ada siang, ada malam, ada bertakarub kepada Allah. Lalu dilanjutkan dengan apa? Ketika bergerak ke Mina, yaitu melempar jamarat atau melempar jumrah. Nah ini, maka kalau orang-orang haji itu ya mengumpulkan batu, mulai ini dipersiapkan. Nah ini.
Bapak Ibu jamaah tamasya yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang melempar jumroh ya, ini di Mina, ini sebenarnya apa sih Pak? Kok ada tradisi melempar-lempar itu? Ini kalau misalnya orangnya tinggi di depan, ini orangnya kecil yang melempar di belakang. Isosok kena sirai, matuing lah ini. Ini lemparnya pun tidak boleh lempar sembarangan. Nggak boleh klutik itu nggak boleh. Tentu dengan seolah-olah betul ada tujuan. Melempar itu ada tujuan. Maka perlawanan ketika waktu itu Nabi Ibrahim melempar setan. Ketika meninggalkan anak istrinya, ya digoda oleh setan. Balik meneh Ibrahim, sakit anakmu. Maka Nabi Ibrahim tidak kembali. Coba renungkan bapak-bapak. Anaknya nangis, bapak melu, bah ikut bah, balik, yo melu. Tapi kalau sudah hadap ke depan, ya, itu tidak akan ikut. Terus aku ono tujuan. Maka inilah kadangkala simbol pelemparan jamarat di Mina itu yaitu melempar setan dan membersihkan sifat-sifat syaitania yang bersemayam dalam diri kita. Makanya lempar itu tidak terus sama gampang, itu tidak. Tapi betul-betul Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul-betul dengan tujuan. Maka orang yang melakukan pelemparan jamarat berarti dia membebaskan diri dari hawa nafsu, menjauhi perintah setan, menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada waktu itu Nabi Ibrahim meninggalkan anak istrinya itu karena perintah Allah. Bahkan ya, kita melempar itu kan perkataannya kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini merupakan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentu hikmah-hikmah dari itu ya, dari rangkaian-rangkaian ibadah haji ya, ada tawaf, ada sa'i ya, ada wukuf di Arafah, bahkan mungkin ada yang namanya tahallul. Nah, tahallul ini tentu merupakan bentuk syukur atas apa? Atas apa yang kita sudah lakukan, membersihkan jiwa kita. Maka biasanya kalau orang itu sudah melakukan beberapa rangkaian ibadah umroh dan haji, maka yang terakhir adalah dengan cara tadi tahallul. Nah ini. Maka tahallul itu ditandai dengan cara memotong rambut. Nah ini. Mungkin itu terkait hikmah-hikmah haji yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa selalu berpegang teguh kepada syariat Allah, terutama bisa berpegang teguh kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam Al-Quran, berpeganglah, sungguh sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 197, mudah-mudahan ibadah haji yang insya Allah mungkin nanti akan dilalui oleh kita semuanya yang belum haji, ataupun mungkin yang sudah melakukan pemberangkatan haji, mudah-mudahan hajinya menjadi haji yang mabrur-mabrurah. Ketika kita mengucapkan Allahumma hajjan mabrurah wa sa'yan maskura wa dzamban maghfura, itu bentuk cara kita bertawakal kepada Allah, meminta kepada Allah supaya haji kita itu mabrur, supaya haji ini bentuk syukur kita kepada Allah, supaya haji itu melebur dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadikan muhasabah bagi kita sehingga terinspirasi untuk melaksanakan ibadah haji dengan hikmah-hikmah rangkaian-rangkaian ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi fi sabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.